Di sini ratusan purnawirawan TNI dan Polri se-Jabodetabek mendeklarasikan dukungannya kepada Baca Pres Anies Baswedan. Di sana pemimpin kita Joko Widodo dilempari sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustaminarda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, baru saja di sini di Jakarta tanggal 28 Agustus 2023 ini ratusan purnawirawan TNI dan Polri se-Jabodetabek mendeklarasikan dukungannya kepada Baca Pres Anies Baswedan. Forum Purnawirawan TNI Polri dan ASN untuk Perubahan atau FP2 Jabodetabek dan Banten yang menyatakan dukungan untuk Anies menjadi capres mendatang. Deklarasi FP2 tersebut digelar di Cimahi Mall Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada hari Senin 28 Agustus 2023. Deklarasi itu dihadiri ratusan purnawirawan TNI Polri dan pensiunan ASN se-Jabodetabek dan Banten. Pengurus Forum Purnawirawan TNI Polri dan ASN untuk Perubahan Jabodetabek dan Banten, Iman Sudrajat mengatakan, sebelumnya mereka sempat mengusulkan nama cawapres untuk mendampingi Anies. Namun lantaran keputusan cawapres ada di tangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, kini mereka hanya menunggu. Iman mengatakan pihaknya tidak akan memaksakan kehendak siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Siapapun cawapres yang akan dipilih Anies, mereka akan tetap mendukung. Forum Purnawirawan TNI Polri dan ASN untuk Perubahan wilayah Jabodetabek dan Banten. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dilandasi semangat persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tampaknya bagaikan sebuah kekuatan yang tidak ternilai harganya terhadap dukungan perubahan saat ini. Kenapa demikian? Karena ratusan purnawirawan TNI dan Polri ini benar-benar menampakkan keikhlasannya di dalam menginginkan Indonesia dari hasil Pesta Demokrasi 2024 ini nanti ini mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik yang sekarang dibawa oleh Anies Baswedan. Namun satu hal yang memprihatinkan kita pula, di sana di suatu tempat dalam suatu kesempatan pemimpin kita Presiden Joko Widodo mendapat perlakuan yang tidak baik dari seorang mak-mak. Joko Widodo dilempari sendal. Ini tentu saja bagi kita
sebuah fenomena yang tidak mengenakkan. Dan tentu saja semua kita hendaknya menjadikan ini sebagai sesuatu yang punya hikmah yang dalam. Kalau Rocky Gerung mengatakan kejadian yang memprihatinkan terhadap Presiden Joko Widodo kemarin itu tanda-tanda alam, boleh jadi ini benar atau tidak. Namun setidaknya kita jelas turut prihatin atas kejadian ini. Heboh aksi nekat emak-emak keciduk melempar selop hingga air mineral ke Presiden Joko Widodo di Gedung Serbaguna, Kota Medan. Perempuan tersebut diketahui bernama Roida Tampu Bolon. Roida dikabarkan beberapa kali mengadukan 2 oknum polisi yang diduga meminta uang pungli saat buat laporan polisi. Sebelum kejadian ini, Presiden Jokowi diketahui menghabiskan waktu bersama ketiga cucunya di pusat perbelanjaan Deli Park Medan. Dilansir dari Instagram @deliparkmedan, tampak Jokowi sedang menggandeng tangan Nahyan dan Sedah. Dalam momen itu, tingkah anak Bobi Nasution bikin warganet salfok lantaran sibuk memegang kepalanya yang mengenakan topi ulang tahun. Sahabat BN, Anies Baswedan tampaknya memang saat ini sulit dibendung. Kenapa demikian? Karena rakyat tampaknya dari akar rumput, dari berbagai lapisan, dari berbagai elemen menghendaki benar adanya perubahan dari hasil pemilu legislatif dan Pilpres 2024 mendatang ini. Perubahan itu tentu saja seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan pada berbagai tempat di tengah-tengah masyarakat selama ini. Melakukan perubahan terhadap hal-hal yang kurang baik kepada yang lebih baik. Melanjutkan yang baik dengan memberikan perubahan di sana sini untuk lebih baik lagi. Dan bisa jadi juga perubahan itu tidak lagi melaksanakan yang selama ini mungkin saja dinilai tidak baik. Dan semua itu menurut Anies Baswedan berdasarkan keinginan rakyat. Bukan berdasarkan keinginan presiden atau keinginan penguasa atau keinginan pemerintah. Sebab negara ini milik rakyat. Pemerintahan bisa berubah, bisa berganti. Rakyat tetap menjadi pemilik negara ini. Sahabat BN, kita melihat sekarang ini dukungan rakyat di berbagai daerah pun seperti tidak terbendung. Setidaknya ini terlihat ketika Anies Baswedan berkunjung ke berbagai daerah. Kelihatannya rilis-rilis terhadap berbagai hasil survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei yang menempatkan Anies pada nomor urutan 3 dari 3 orang baca pres sepertinya tidak dihiraukan lagi oleh rakyat, oleh publik. Rakyat hanya menginginkan adanya perubahan,
Dan rakyat yakin perubahan itu hanya ada pada kepemimpinan Anies Baswedan nanti. Sebab hanya Anies Baswedan sekarang ini yang telah menyampaikan kepada rakyat bahwa dia nanti akan membawa perubahan kepada yang lebih baik atas bangsa dan negara ini kalau dia terpilih nanti menjadi presiden kepala negara Indonesia. Sedangkan dua orang baca pres lain, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, menyatakan sebagai status quo atau pelanjut dari rezim yang ada sekarang. Sahabat BN, yang diinginkan pula nanti agaknya oleh rakyat dengan adanya demikian besar dukungan dari TNI dan Polri yang sudah purnawirawan, tentu rakyat berharap agar TNI dan Polri termasuk juga ASN pada Pilpres 2024 mendatang, termasuk juga pada Pileg pemilihan legislatif, agar benar-benar berkomitmen, berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar netral, tidak memihak, tidak menjadi tim sukses salah satu pasangan calon Pilpres, dan tidak menjadi tim sukses salah satu partai politik yang ikut berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang. Kalau sempat nanti rakyat mengetahui TNI dan Polri serta ASN ikut menjadi tim sukses, walaupun secara diam-diam, walaupun di balik layar, walaupun bersembunyi di balik apapun, maka rakyat jelas nanti tidak akan merelakan uangnya diambil oleh TNI, Polri, dan ASN yang melakukan hal itu sebagai gajinya, sebagai tunjangannya, sebagai honornya. Kalau rakyat tidak rela uang dia dijadikan gaji, tunjangan maupun honor oleh TNI, Polri, dan ASN yang tidak netral dalam pesta demokrasi 2024 nanti, bayangkan apa jadinya kalau uang itu sempat dibelikan kepada kebutuhan bagi si TNI, Polri, dan ASN, serta untuk anak istri dan suaminya. Bayangkan, karena itu dengan bersaksikan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agaknya setiap anggota TNI, setiap anggota Polri, setiap anggota ASN benar-benarlah menjadi orang yang berada pada posisi netral dalam Pilpres dan Pileg pada Pesta Demokrasi 2024 nanti. Demikian juga tentunya untuk Pilkada nanti. Itu saja
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.